teman-teman, nama aku Tia Ayu Pramudita dari kelas 11 IPS 3. Aku ingin menjelaskan tentang masyarakat multikultural. Ada pengertian, ciri-ciri, faktor-faktor, penyebab, terus juga masih banyak lagi yang belum kalian ketahui. Yuk simak yuk video ini. Hari ini yang saya bahas pengertian dulu ya, secara urut. Suatu masyarakat yang terdiri dari komunitas kebudayaan dengan segala kelebihan dan juga kekurangan. Maksudnya sedikit perbedaan. Suatu sistem arti ada juga masyarakat majemuk loh. Masyarakat yang memiliki beragam, baik itu suku, agama, dan ras. Terus juga ada pengertian dari para ahli yang belum kamu ketahui. Yuk simak yuk. Yang pertama yaitu J.S. Furnival. Belum tahu kan? Masyarakat multikultural yang terdiri dari dua atau lebih komunitas, kelompok secara kultural dan ekonomi atau fragmentasi. Yang kedua ada nasikun. Masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih dari tatanan sosial secara sosial masyarakat atau masyarakat kultural, ekonomi, dan politik dipisahkan. Yang ketiga ada Klivorger. Masyarakat yang menjadi subsistem embrio itu sendiri terikat dalam ikatan primordial. Ada juga ciri-ciri masyarakat multikultural yang belum kalian ketahui loh. Simak yuk. Ciri-cirinya yaitu yang ke-1, memiliki kebudayaan lebih dari satu. Yang kedua yaitu nilai-nilai sosial sulit berkembang. Yang ketiga yaitu sering terjadi konflik sosial yang berbau sara. Yang keempat yaitu struktur sosialnya non-komplementer. Yang kelima yaitu proses integrasi yang tidak langsung atau lambat. Ada juga yang menurut kecenderungan multikultural loh. Yang pertama yaitu multikultural isolasionis. Sebagai masyarakat dengan sikap multikultural hanya bisa menerima satu kebudayaan lain. Yang kedua yaitu multikultural akomodatif. Masyarakat yang dapat memimpin suatu wilayah dengan kebudayaan lainnya. Yang ketiga yaitu multikultural otonomis. Multikultural otonomis itu sama juga kebalikannya dengan multikultural akomodatif, di mana masyarakat minoritas membuat kebudayaan yang mereka miliki bisa sejajar dengan kebudayaan lainnya. Yang keempat yaitu multikultural kritikal atau interaktif. Kayak masyarakat itu tidak perlu ikut campur dengan masalah
masalah orang lain gitu. Terus juga dalam daerah pemerintah otonom, terus juga lebih cenderung aktif atau lebih cenderung aktif, kayak lebih mencerminkan pendapat yang dimiliki, membuat otonom lebih baik lagi. Yang kelima yaitu multikultural kosmopolitan, kayak cenderung menghapuskan kultural, yang menciptakan satu kultural digunakan setiap individu dalam masyarakat. Ada juga penyebab masyarakat munculnya multikultural, kayak faktor-faktor. Yang pertama yaitu faktor geografis. Faktor geografis itu kayak munculnya suatu perbedaan kebudayaan daerah menyebabkan multikultural dengan perbedaan yang berbeda. Terus juga masyarakat juga cenderung dengan menyesuaikan masyarakat itu di tempat yang mereka tinggal gitu. Contohnya masyarakat yang tinggal di wilayah pulau. Yang kedua yaitu kondisi iklim dan cuaca. Kondisi cuaca itu bisa langsung maupun tidak langsung, tetapi akan mempengaruhi gaya kultural hidup yang mereka alami. Bedaannya itu kayak gini, mereka itu kan berpakaian, terus tuh musimnya dingin, terus mereka kayak berpakaian tipis. Kalau pakaian tipis kan bisa mempengaruhi kondisi seseorang. Ada juga contohnya yaitu jika seseorang yang memakai yang tinggal di musim dingin itu kulitnya itu putih, cenderung. Kalau musim panas itu mereka itu kulitnya itu berwarna agak coklat hitam gitu. Yang ketiga yaitu faktor budaya. Ketika ada budaya lain yang memengaruhi budaya setempat, lama-kelamaan akan timbul budaya setempat. Maksudnya itu kayak budaya asing. Ada juga dampak masyarakat multikultural. Ada dua, yaitu ada dampak positif dan negatif. Yang saya kupas itu masyarakat yang dampak positif dulu ya. Dampak positifnya yang satu itu adalah adanya keanekaragaman suku dan ras. Yang kedua adalah memberikan ikatan kuat atau saling menerima, kayak saling menerima kekurangan masing-masing. Yang terakhir yaitu saling memberikan ilmu dan saling menghargai antar kebudayaan lain. Terus ini adalah dampak negatif. Yang pertama yaitu munculnya sikap fanatik ekstrim. Yang kedua yaitu mengutamakan politik aliran, kemajuan kelompok dalam bidang politik. Yang ketiga yaitu munculnya timbul konflik atau perpecahan, perbedaan budaya, ras, suku.
Oke, hari ini saya akhiri. Maaf ya kalau aku ada salah dalam berucap walaupun dalam salah-salah kata gitu. Maaf ya kalau ada kesalahan.